Ex-jubir KPK janji bakal profesional jadi pengacara Putri Sambo. Febri dan Rasa Mala itu telah menempatkan perjuangannya di tempat yang salah, iya kan? Iya. Itu bejat yang dilakukan oleh Sambo itu. Mau dilihat dari sisi mana membelanya? KPK ini adalah lembaga baru yang harusnya bersih, yang tugas utamanya adalah membersihkan kepolisian dulu. Tapi kan sekarang ketua KPK dari polisi. Nah, itu adalah kekacauan. Polisi gaji 30 juta, uang bulanan 300 juta. Jadi itu tuh gimana gitu? Kalah Iya, kamu iya, sama iya, Sambo. iya, iya. Kalah Uya, kalah Sultan kamu sama dia. Ekspektasi publik itu tinggi sekali dan kemarahan publik itu sudah meluap nih. Belum lagi kelar urusan Sambo, ada Kanjuruhan. Jadi ngerti nggak? Ngerti. Bagaimana perasaan publik itu merasa dilecehkan. Sekarang realitanya Kanjuruhan itu ada 131 orang meninggal dunia, lalu ada 547 yang luka-luka. Dari yang jumlah yang besar itu 33 orang itu anak kecil. Kita punya anak ya kan? Nggak ada orang yang mau nonton sepak bola pulangnya mati, itu nggak ada ya. Dari rumah Uya, inilah dia, The Real Rumah Uya. 3, 2, 1, close the hordeng. Bukan kertin ya, hordeng. Horas Inang. Horas Uya, apa kabar adikku? Inang Irma Huta Barat akhirnya main ke rumah Uya. Oke, Inang sehat? Sehat, alhamdulillah. Harus sehat selalu dong untuk Iya tetap dong. mengawal kebenaran ya. Sambo masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Bentar lagi sidang ya. Perjuangan. Ini mau nanya nih, Irma Huta Barat ungkap dugaan penyesalan Verdi Sambo hanya untuk mencari simpati dan bentuk justifikasi. Yes. Gimana itu? Yes. Ini kan udah 3 bulan. Iya. Ya kan? Keluarga itu bukan hanya kehilangan anak yang dibunuh secara sadis, brutal. Tapi kan ada rekayasa, dituduh di Duren 3 melecehkan, dituduh percobaan pembunuhan, lalu juga dibilang pindah dari Duren 3 bukan ke Duren 4 tapi ke Magelang pindahnya. Dibilang juga masih ada kekerasan seksual. Itu semua Sambo dan Putri jangan lupa loh melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Hal-hal yang selama berbulan-bulan kita dengar. Sudah didera dengan fitnah yang bertubi-tubi, lalu kemudian pas P21 minta maaf. Oke, ini apa nih kira-kira? Satu, untuk mengambil hati publik. Oke, apakah bisa diambil hati publiknya? Tentu saja tidak, tapi kan harus usaha. Iya, tetap usaha lah, Bang. Iya, lalu pengusaha berarti. Pengusaha. Ya, pengusaha kan usaha terus ya kan? Iya, benar. Lalu kedua, itu hanya untuk meringankan hukuman. Sebenarnya tidak ada pro justisianya, tapi nanti kan dibilang, oh hakim meninjau bahwa dia tidak pernah dihukum, dia sudah minta maaf. Ada hal-hal baiknya tuh kan jadi pertimbangan gitu. Nah itu adalah menurut Inang minta maaf yang pamrih jadinya ya. Gitu. Oke, tidak ikhlas? Tidak ikhlas, karena kan orang udah 3 bulan menderita kok. Maksudnya Joshua mati 8 Juli. Kalau kamu minta maaf 8 Oktober, maksudnya apa? Jadi permintaan maaf Sambo tidak tulus tadi? Tidak, sama sekali tidak. Tidak mungkin lah orang yang sudah membunuh, berbohong, memfitnah, lalu tiba-tiba berubah menjadi tulus gitu. Saya tidak mau juga berburuk sangka, tapi saya juga tidak mau berbaik sangka. Jadi ya sudahlah, itu kan upaya yang dilakukan sejak awal, rekayasa, kebohongan demi kebohongan. Iya, padahal udah direkayasa bahwa itu tidak terjadi di Duren 3, ya ternyata terus malah pindah ke Magelang. Artinya kan sebetulnya secara logika berpikir kok bisa kalau emang terjadi, kenapa tempatnya mesti direkayasa ya kan? Itu yang satu lagi yang Uya mesti tahu. Yang namanya katanya ada pelecehan atau kekerasan seksual di Magelang, itu nggak pernah dilaporin ya. Iya. Benar. Jadi nggak ada laporannya. Ini Komnas HAM, Komnas Perempuan, Gilbert Rumendong kasih rekomendasi. Itu memberikan pembelaan dan rekomendasi. Sementara perkaranya nggak pernah dilaporin. Jadi dasarnya apa? Iya sih, aneh. Aneh, karena memang yang dilaporkan itu ini 340, pembunuhan terencana, pembunuhan dengan planning, ya. Lalu
yang dilaporkan dan diramaikan itu soal pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Aneh nggak? Iya aneh lah, sangat aneh. Sangat aneh. Nah, kepolisian sendiri asal kamu tahu, itu kepolisian itu kan ada dua form yang namanya form A dan form B. Iya. Form A itu kalau polisi sendiri melaporkan, kamu polisi, kamu ketemu mayat, Iya. kamu ketemu bom, kamu Iya. ketemu sesuatu yang harus dilaporkan, kamu lapor Iya. tanpa ada yang mengadu. Iya. Ya kan, kalau form B ya orang mengadu. Mengadu. Ada yang Delik rumahnya aduan. kecolongan, ada yang tabrakan lah, Iya. whatever. Nah, form A ini nggak pernah terisi. Iya. Padahal jenazah itu di depan mata 97 orang yang terlibat obstruction of justice. Menyaksikan. Yes. Termasuk PC. Iya. Termasuk semua yang sedang diperiksa itu. Ketika mereka melihat termasuk dokter forensik, Iya. ada nggak yang mengadukan pembunuhan itu? Iya. Nggak ada. Jadi itu adalah awal yang sebetulnya menunjukkan bahwa betapa sejak awal membunuh dengan brutal, mengajak orang untuk bersekongkol menghilangkan barang bukti dan tidak mau tanggung jawab sama sekali. Orang-orang yang disebut tadi semua ya? Yes. Oke. Lepas dari perkara ada katanya takut sama atasan, psycho-hierarchy, tapi tugas seorang polisi ya, yang basic, melihat kejahatan, melihat pembunuhan, nggak ada yang ngelapor. Kan ini harus jadi pertanyaan besar. Apa yang ada di benak para polisi itu? Iya, 97 orang tadi. Yes. Iya. Yes, tidak ada satupun yang melaporkan. Jadi kalau kemudian minta maaf, Karena kalau mereka ngelaporkan, mereka semua ikut-ikutan kena ya kan? kamu kalau lihat mayat, Inang selalu bilang, si kucing mati aja pasti kamu cari tahu punya Artinya siapa. bisa dibilang nggak 97 orang ini emang bagian dari persekongkolan? Of course, Iya kan? of course, tentu saja. Jadi ketika minta maaf, maka maaf itu menjadi tidak ada artinya sama sekali. Iya. Tidak menawar hati, Iya. ya kan? Tidak membuat keluarga menjadi lega, tidak membuat publik juga menjadi percaya, Iya. gitu. Oke. Tapi sekarang pengacara dari Putri Chandrawati, ya, namanya Febri Diansyah, ya, ada lagi Rasa Mala, kuasa hukum Sambo itu kalau nggak salah dari mantan KPK ya. Jubir, ya, Jubir, Rasa mantan Mala jubir Arief KPK. Tonang. Yes. Oke, ini ada artikelnya. Novel Baswedan bilang begini, saya kaget dan kecewa Febri dan Rasa Mala jadi kuasa hukum Verdi Sambo. Novel Baswedan soal rekan ex KPK yang jadi advokat Verdi Sambo bilang justru korban yang penting dibela. Ex jubir KPK janji bakal profesional jadi pengacara Putri Sambo. Kena sentil Komisi 3 bilang bela yang benar sama bela yang bayar beda tipis. Apa komen ini? Ex KPK menjadi jubir KPK. Karena ex jubir KPK, apalagi Inang ini adalah orang yang sangat tahu tentang pendirian KPK ini. Iya. Dulu baru didirikan KPK ya kan, Inang yang Pendirinya. 2001. 2001. Iya. Rasa Mala penyidik ya? Yes. Jadi artinya dua-dua orang itu adalah ex KPK ya kan. Tujuan KPK itu kan ada yang namanya edukasi publik, pencegahan, baru law enforcement. Nah, edukasi publik apa yang ingin mereka sampaikan ketika mereka membela seorang pembunuh? Ya polisinya polisi, bukan orang biasa. Iya. Jadi gini ya, di dalam menjalankan profesi sebagai pengacara itu, kamu juga bisa memilih. Iya. Tadi kan Inang selalu bicara, Uya, Inang tuh bangga banget sama kamu karena kamu punya empati dan nurani itu ditujukan kepada korban. Joshua, keluarganya yang miskin, yang tidak ada yang membela, jauh dari kekuasaan, tidak punya uang. Kalau Inang membela, itu karena melihat bagaimana Kamarudin CS itu luar biasa. Apa sih tujuannya? Mau memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi korban. Iya. Bagi orang yang nggak punya. Kalau yang namanya Febri dan Rasa Mala ini punya empati dan nurani, kepada siapa mau ditujukan empati itu? Sama, kan saya tanya, Uya kan punya empati. Kalau kamu mau kasih empati kamu kepada Sambo dan PC, ya sudah, berarti kamu akan berhadapan dengan masyarakat yang batinnya itu terluka. Iya. Karena dibohongi, disuguhi rekayasa dari awal, ya, dan tidak diperlakukan sebagai manusia yang berakal sehat. Iya. Apapun alasannya, salah satu alasannya adalah kami akan objektif, akan profesional.
Nggak ada yang namanya pengacara objektif tuh nggak ada ya. Bagaimana mau objektif? Iya. Jelas itu terjadi pembunuhan, jelas terjadi laporan palsu, obstruction of justice. Mau dilihat dari sisi mana membelanya? Akhirnya katanya akan membawa pembelaan dari rekomendasi Komnas. Kan itu ngeri. Iya. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau saya bilang sebagai salah seorang pendiri KPK, saya sendiri juga bilang bahwa Febri dan Rasa Mala itu telah menempatkan perjuangannya di tempat yang salah, iya kan? Iya. Itu bejat yang dilakukan oleh Sambo itu. Kalau kamu mau membela orang yang sudah mempertunjukkan bagaimana dia melecehkan hukum, ya silahkan saja, ya kan? Karena itu mempertaruhkan nama baik dan masa depannya gitu. Karena kan job pengacara sebagai pengacara istri dari Sambo ini kan udah ditolak mentah-mentah sama Hotman Paris kan? Iya, Hotman aja Paris bisa menolak, diterima sama ex jubirnya KPK. Itu mengerikan karena itu juga nggak boleh lupa gitu loh. Waktu pertama kali dikuburkan secara kedinasan, yang protes itu PC dan pengacara PC. Jadi nggak masuk akal gitu. Oke, ini ada lagi nih. Jadi pengacara Ferdi Sambo, Rasa Mala bilang ini keputusan independen. Ya iya sih emang. Rasa Mala Aritonang jadi pengacara Ferdi Sambo, katanya bukan keputusan sederhana. Dampingi istri Sambo, Febri janji tidak benarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Oke. Jawabannya adalah memang bukan keputusan yang sederhana, karena PC dan Ferdi bukan orang sederhana. Keputusan sederhana tuh kalau kamu belas Joshua dan keluarganya, jelas. Sesimpel itu. Yes. Tapi semudah itu juga orang bisa ya kan? Kenapa Uya memposisikan dirinya sebagai yang bela Joshua dan keluarganya? Ya sederhana berpikirnya. Yes, karena mereka korban. Nurani. Yes. Mereka tidak punya uang, tidak punya kuasa, tidak punya akses, ya kitalah yang menyuarakannya. Jadi apapun yang dikatakan independen, ya semua orang bisa berkata bahwa ini keputusan independen. Berarti pekerjaan kamu waktu di KPK itu sama sekali tidak dihargai dong. Nggak ada artinya dong. Iya. Artinya begitu, secara nggak langsung ya dong. Bahwa wah itu nggak ada maknanya bagi kami berdua. KPK itu kan ini urusan independen loh. KPK itu didirikan, jangan lupa loh ya. Ada 3 yang harus dibenahi oleh KPK. 3 serangkai ya, 1 kepolisian, 2 kejaksaan, 3 kehakiman. KPK ini adalah lembaga baru yang harusnya bersih, yang tugas utamanya adalah membersihkan kepolisian dulu. Setelah kepolisian bersih, baru kejaksaan dan kehakiman. Jadi jaksa-jaksa, hakim-hakim itu bisa bersih kalau polisinya bersih dulu. Itu awalnya KPK dulu kan? Oh iya. Tapi kan sekarang ketua KPK dari polisi. Nah itu adalah kekacauan. Nah loh. Kekacauan hierarki. Karena ada 2 akibatnya. 1, akan terjadi konflik of interest yang berat. Udah pasti. Yes. Yang kedua, akan ada abuse of power. Karena dia akan pakai kekuasaannya sebagai ketua KPK dan juga sebagai polisi yang masih aktif untuk mengamankan siapa saja yang perlu diamankan koleganya. Itu yang namanya kalau kata Sulaiman Ponto, code of silence. Kamu bunuh orang nih ya. Terus Inang diam aja. Itu saya sama jahatnya sama yang membunuh. Kamu bakar rumah orang. Saya tahu kamu yang bakar. Tapi saya diam aja. Sama itu bersalahnya. Nah, code of silence ini masih berlaku gitu. Jadi kalau sekarang ketua KPK itu adalah kepolisian, itu sama saja dengan menghancurkan tujuan dari KPK. Jadi kira-kira apa, emang sengaja? Memang didesain seperti itu. Emang sengaja untuk menghancurkan KPK. Iya, karena kan kalau kamu pikir orang tuh kamu ke Pasar Dena ngapain sih? Uya, ada tujuannya. Mau mengantar cinta. Nggak mungkin tiba-tiba kamu pergi ke Las Vegas terus kamu lupakan itu si cinta yang mesti didaftarin sekolah. Jadi yang penting udah ke Amerika. Nggak gitu dong. You have to know the goal, you have to know the destination. Itu yang sekarang dirusak. Karena apa? Karena dengan demikian sama juga seperti kepolisian itu tidak mengizinkan institusi itu untuk diberesin, dibenahi, dan dieradikasi korupsinya. Oke, jadi pertanyaan menarik. Jadi merembet ke KPK dulu ya, nggak apa-apa nih. Tapi kita lihat coba nih artikel berikut ini soal Anies Baswedan yang diduga katanya lagi dikriminalisasi sama KPK. Gimana? Nah, itu kan artinya kepercayaan masyarakat kepada KPK itu sudah
rendah sekali. Iya. Ya. Ada orang yang kemudian diperiksa lalu dipertanyakan, ini ada alasan politis nggak? Iya. Artinya Padahal KPK belum tentu juga politis kan? Yes, Iya, iya. yes. Harusnya kan KPK itu independen dan dia memutuskan itu bukan atas permintaan dari kekuasaan, bukan karena ingin melumpuhkan lawan politik dari penguasa. Bukan karena ada unsur-unsur buat Politis. bargaining, ya kan? Iya. Iya. Dan bisa jadi bargaining akhirnya. Nah, iya. Akhirnya kecurigaan orang timbul seperti itu wajar Iya, aja iya. gitu kan. Dan itu akan terbuktikan kalau dilihat dari Gubernur DKI, kenapa cuman Anies? Kenapa gubernur yang lainnya enggak? Gitu dong jadinya. Iya, Jadi kalau dalam hal ini KPK itu kan harusnya berwibawa, semua orang takut, tetapi seorang polisi yang aktif tidak boleh menjadi ketua KPK karena itu adalah sudah melenceng dari tujuan utama dan itu yang akan merusak institusi KPK itu sendiri. Nah, apakah mungkin ada hubungannya kedua ex KPK ini jadi pengacara Sambo dan Putri? Ada hubungannya nggak dengan ketua KPK yang polisi kira-kira? Iya bisa saja. Kak Sambo kan polisi aktif, Firly kan polisi aktif. Kalau dua orang pengacara ini mengatakan kami ini independen, kami objektif, itu kan hanya omongan normatif, retorik. Dari mana mau objektif, dari mana mau independen, udah tahu dia pembohong, pemberi laporan palsu, pembunuh, dan juga obstruction of justice, ngajak orang rame-rame untuk menutupi kesalahannya. Dari sisi mana gitu loh. Tapi kalau pilihan itu memang sudah dia mau tanggung konsekuensinya, ya sudah. Berarti tidak ada contoh yang bisa dijadikan panutan dari dua orang pengacara ini. Iya. Gitu. Oke. Artinya juga dugaan-dugaan amplop coklat yang kemarin sempat ada di kasus Sambo ini juga sangat tidak mungkin berarti diselesaikan sama KPK ya? Iya, doa. Iya. Dorongan amplop. Sahur siagian tuh. Kan sempat ada kan yang kemarin dugaan LPSK yang bilang bahwa dia diberi amplop coklat tapi dikembalikan, ya kan? Dan kemarin ada dugaan, jadi gimana untuk lembaga-lembaga yang lain gitu kan? Kan kita sempat ada harapan, wah KPK bisa nih mengusut. Tindak lanjut, ya. Tapi jadi sangat tidak mungkin dong berarti. Tidak, karena diam saja. Itu makanya saya bilang, kan kita tuh berterima kasih ada orang seperti Saur Siagian dan sekumpulan advokat yang kemudian melaporkan ini kepada KPK. Itu kan harus jadi prioritas. Bahwa tidak mungkin, gini deh ya, kamu mau tahu Sambo itu korupsi atau tidak, gajinya itu 2,9 tambah 25 tunjangan 30 juta lah sebulan. Kalau dia bisa dorong itu 1 miliar untuk Baradae, 3 tahun kerja, 500 juta untuk Kuat, 500 juta untuk RR. Itu yang di depan mata. Kamu sendiri kan sebagai seorang sultan tahu tuh si Lexus yang terakhir apa? 570? Yang harganya 4,5 miliar itu? LX 570? Yes. Kalau ada polisi bisa punya mobil itu banyak. Ada Land Cruiser, ada Alphard. Dengan gaji 30 juta mungkin nggak sih? Ya. Nggak mungkin. Kalau nyicil juga mungkin kreditnya nggak akan ngasih ya. Nggak mungkin. Iya. Rumah pakai lift. Nah itu Iya, maksudnya tuh gimana sih? Saya pakai lift nih, tapi apartemen. Iya. Bukan lift pribadi ya kan, kalah kamu sama Sambo. Kalah kalah Sultan kamu sama dia. Jadi menurut Inang tuh KPK ini harusnya turun tanpa harus diminta. Karena sudah jelas ya. Inang dengar ada yang namanya tindak pidana pencucian uang yang ditengarai oleh Profesor Ganarsih. Dia itu ahli tindak pidana TPPU dari Universitas Trisakti. Dia bilang, kalau ajudannya dikasih rekening, lalu untuk urusan anak-anak tuh diisi 300 juta. Punya RRO itu uang bulanan anak-anak. Dari mana? 300 juta sebulan. Cinta 300 juta nggak sih? Enggak, 299. Jadi polisi gaji 30 juta, uang bulanan 300 juta. Jadi itu tuh gimana gitu? Mau ngomong investigasi menyelidiki, itu harus ada pembuktian terbalik. Iya, tapi KPK udah turun tangan nih. Buktinya kan 2 ex KPK jadi pengacara. Itu dia turun tangannya dalam hal bela.
yang harusnya dia periksa malah dia bela. Iya. Harusnya kan At least turun tangan. Iya, turun tangan dalam hal membela yang bayar jadinya kan. Apapun alasan yang dikemukakan itu sudah tidak akan dipercaya lagi oleh publik ya kan. Saya bolak-balik bilang ini rakyat Indonesia ini bukan kera. Mereka sudah pandai, yang nonton Uya juga udah pandai, netizen udah pandai. Bener nggak ya? Iya. Jadi kalau hal seperti itu melukai batin masyarakat, melukai rasa keadilan masyarakat. Kamu ini lama kerja di KPK, ya kan dibayar oleh negara, dipercaya oleh publik, terus sekarang tiba-tiba bela PC dan Sambo yang seharusnya diperiksa oleh KPK. Ini pembunuhan kan sebagai pembunuhan berencana 340 itu senternya. Iya. Ya kan? Lapisan-lapisannya itu banyak. Penyertanya. Yes, itu banyak ya. Dari mulai obstruction of justice, laporan palsu, pencurian rekening, lalu juga hoax, lalu juga ada peretasan yang itu belum ada tindak lanjut ya, peretasan, rekening-rekening yang itu yang hilang gitu kan. Karena gini, 340 itu kan pasal yang hukumannya paling tinggi. Kalau hukuman paling tinggi lalu hakim menjatuhkan yang paling tinggi, yang lain-lainnya jadi nggak penting. Iya. Kalau kamu dijatuhi hukuman mati, ya. Nanti hukuman yang 5 tahun, 9 tahun, 10 tahun yang bisa menjadi akumulatif itu menjadi nggak penting lagi. Iya. Tetapi kalau kamu kemudian dijatuhi hukuman yang lebih ringan, maka itu harus dipertimbangkan sebagai kesalahan akumulatif. Iya. Iya kan? Iya. Hukuman mati itu di pasal 340. Jadi makanya saya pikir dua pengacara ini akan bermain-main dengan rekomendasi-rekomendasi. Biar jadi 338. Yes. Gitu ya? Ya, dan itu mengerikan. Atau nanti bisa jadi pasal pelecehan yang jalan? Nggak ada diaduin. Nggak ada. Tapi kira-kira menurut Inang, kita tebak-tebakan ya aja ya. Kira-kira bakal jadi 338 atau 340? Harusnya 340. Kalau bakal jadi berapa ini kira-kira? 340 lah, karena kalau enggak, itu seluruh rakyat Indonesia ini merasa tidak didengarkan. Dan jaksa sudah berjanji ya kan. Jampidum tahulah. Ekspektasi publik itu tinggi sekali dan kemarahan publik itu sudah meluap nih. Belum lagi kelar urusan Sambo, ada Kanjuruhan. Jadi ngerti nggak? Ngerti. Bagaimana perasaan publik itu merasa dilecehkan. Keadilan sosial itu tidak ditegakkan. Baik dalam hal kasus Sambo. Nah ini kita lagi dalam ujian nih melihat nih Kanjuruhan nih. Bener nggak ada yang mau tanggung jawab? Bener nggak dihukum? Kalau dimutasi, itu mah bukan hukuman ya. Ya, Kapolda Jawa Timur baru dimutasi nih. Yes. Menurut kamu hukuman nggak? Pasti polisi bilangnya hal yang biasa terjadi. Dipindahkan ke? Staf ahli sosial budaya Kapolri. Oke. Staf ahli sosbud. Dia harus ngerti sosial, dia harus ngerti budaya. Iya. Baru saja gagal mengamankan Kanjuruhan. Ini gimana kamu nyatuinnya? Iya. Menurut kamu dia paham sosbud nggak? Nggak tahu, saya belum pernah lihat biodatanya dia. Jangan kayak anggota DPR gitu lihat biodata yang kejadian Kanjuruhan maksudnya. Oh untuk kejadian Kanjuruhan. Iya. Ya tidak lah. Iya. Kamu gini. Oh memang dia bertanggung jawab atas itu ya. Ya kamu bisa bikin CV kamu tuh macam-macam nih. Uya ahli ini hipnoterapi segala macam. Tapi giliran kamu diuji tiba-tiba nggak bisa. Apakah orang akan percaya kertas atau percaya realita? Iya. Oke. Sekarang realitanya Kanjuruhan itu ada 131 orang meninggal dunia, lalu ada 547 yang luka-luka. Dari yang jumlah yang besar itu 33 orang itu anak kecil. Iya kan? Artinya apapun alasan yang dilakukan untuk pengamanan, anak-anak itu tidak patut mati dan itu harus dihukum, harus dijelaskan dan harus diselesaikan dengan keadilan sosial yang seadil-adilnya. Kamu ngerasa nggak 33 orang tua yang anaknya mati itu? Iyalah. Jadi kalau saya bilang, luka hati masyarakat, luka batin, rasa keadilan masyarakat yang terusik, itu terus aja dilukai. Kalau sekarang dipindahkan Kapolda Jatim jadi staf ahli bagian sosbud, itu kan kayak ngeledek publik, kayak nyindir. Oh, abis kerusuhan mati 131 orang, ya udah lu sekarang jadi staf ahli ya. Karena apa? Karena gagal memahami sosial budaya dari satu Aremania, dua bagaimana massa itu terdiri dari
orang-orang yang majemuk, orang mau rekreasi, orang bawa anak-anak, hari Minggu nonton bola, terus tiba-tiba duduk di tribun nih, kamu lagi duduk manis nih, Bunda, Disemprot gas air mata. tiba-tiba disemprot gas air mata. Pintu dikunci. Pintu dikunci. Jadi hal-hal seperti itu kayak masyarakat nih udah terluka ya, batinnya, rasa keadilannya. Tuh dikasih jeruk nipis, dikasih cuka, dikasih segala sesuatu yang bikin lukanya Makin tuh tambah perih. perih karena tidak diobati. Penawar hati masyarakat tuh nggak ada. Kalau kepolisian ada 450.000 orang, ada 1.000 orang yang busuk, bejat, sadis, brutal. Kalau 1.000 orang itu dibuang seperti pohon yang besar, ranting-rantingnya dibuang, kan nggak mati pohonnya. Iya. Ada keengganan gitu loh untuk berlaku adil. Iya. Jadi yang namanya Yandung Yom, melayani, melindungi, mengayomi, itu tidak berlaku bagi masyarakat. Padahal itu tribrata sumpahnya. Iya. Mereka hanya melayani sesama Ya. korps, melindungi sesama korps, mengayomi sesama korps. Jadi kepolisian Republik Indonesia itu milik siapa? Mengamankan secara kop. Yes, milik rakyat Indonesia, bukan milik Iya. polisi. Nah sekarang dengan ada 6 tersangka. Nggak cukup. Iya. Ketua Direktur LIB, terus jadi dari polisi juga gitu. Kira-kira menurut Inang ini mereka dikorbankan? Begini, kita ini sudah terbiasa melihat bawahan-bawahan itu dikambing hitamkan. Iya. Ya, urusan Sambo juga Barada yang kena, brigadir yang kena, ya. Itu yang atas itu yang harusnya lebih bertanggung jawab karena tidak mungkin ada orang nyemprot kalau nggak ada perintah. Oke, jadi siapa yang menurut Inang yang harus jadi tersangka juga dan bertanggung jawab? Kapolda Jatim. Karena itu pengerahan ada polisi dari Trenggalek, ada polisi dari Tulung Agung. Iya. Kapolres Malang sudah dipecat atau dipindahkan. I don't know, atau diskors ya. Iya. Tetapi yang namanya Kapolres itu nggak bisa narik dari daerah-daerah lain, itu Iya, nggak iya, bisa iya, ya. bukan wewenang dia. Yes. Nah, dari sisi itu saja. Lalu Kapolri sendiri di zaman saya ini adalah Sambo, adalah Kanjuruhan. Apa iya sih ada kebanggaan dalam mengemban jabatan ini? Kalau Inang bilang sih tidak ada kebanggaan sama sekali. Ini jadi coreng sejarah kelam. Bukan hanya persepak bolaan, saya itu bukan hanya bersimpati tapi ikut merasakan gimana sih rasanya orang tua, anak-anak kecil itu yang mau cuman bawa mereka rekreasi, pulang mati, nggak akan ada yang nyangka gitu. Jadi itu kesedihan yang bertubi-tubi gitu loh. Jadi kalau ngomong soal kayak gitu, belum lagi yang tambah banyak mati di rumah sakit gitu. Jadi gimana lah ya bangsa ini, kayak nyawa rakyat tuh kayak dianggap nggak ada harganya gitu loh. Bagaimana polisi memperlakukan rakyat tuh kayak memperlakukan sampah kalau Inang bilang. Jadi nggak cukup sama berduka, kan kita juga nggak bisa ngembaliin gitu loh. Iya. Ibu-ibu yang anaknya mau rekreasi tiba-tiba pulang mati gitu loh ya. Kita punya anak ya kan. Nggak ada orang yang mau nonton sepak bola pulangnya mati, itu nggak ada ya. Inang kenapa hari ini? Saya baru sekali lihat Inang menangis. Karena gini, ketika kemudian ada pembenaran bahwa FIFA tidak menjatuhkan sanksi. Apa urusannya FIFA sama kematian anak-anak itu? Kalau FIFA tidak menjatuhkan sanksi bukan berarti pemerintah atau presiden hebat. Karena FIFA itu bukan pemilik tunggal kebenaran. Iya dong. Iya. Tetap aja harus ditanya siapa yang merintahin semprot itu ke tribun. Dulu anak saya juga, Kevin, pernah nonton sepak bola. PSM lawan Persija. Itu juga rusuh, ada orang bawa badik segala macam, hampir mati juga. Iya. Tapi nggak ada gas air mata gitu loh, ya. Gitu. Jadi kalau saya bilang sih kebangetan emang
kalau peristiwa ini dianggap sebagai biasa saja karena FIFA tidak memberikan sanksi, nggak ada urusan sama FIFA. Iya. Ini dua konteks yang berbeda ya. Nggak ada urusan sama FIFA. Iya. Seluruh dunia, kamu lihat di Spanyol orang-orang main bola, bikin poster. This is assassination. This is not death. Itu mereka bukan mati, mereka dibunuh dan dibantai. Jadi kalau kita tidak bisa berduka ya untuk orang-orang tidak bersalah yang sudah mati sia-sia, maka rezim ini, negeri ini, negeri yang tidak punya nurani dan empati. Iya. Dan itu bisa terjadi lagi. Dan lagi-lagi kita harus meminta Presiden Jokowi sebetulnya sebagai yang paling tertinggi di negara kita ya untuk mengawal kasus ini secara tuntas. Di masa akhir jabatan Pak Jokowi, ya kita minta bahwa kasus ini harus dikawal sampai tuntas. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak memenuhi rasa keadilan sosial. 33 anak Iya. ya. 33 anak kecil. Iya. Jadi apapun alasan yang mau dikemukakan, oh mereka mati bukan karena gas air mata, itu lebih nyakitin Iya, hati polisi lagi. mengeluarkan statement itu bahwa Iya. penyebab kematian bukan karena gas air mata. Ya bukan karena gas air matanya, tapi ya mereka meninggal kehabisan oksigen, terinjak-injak, tergencet di pintu yang dikunci setelah gas air mata itu ditembakkan. Kalau gas air mata itu ditembakkan kan? Ditembakannya kemana kamu tanya coba. Iya. Jadi analogi Tribun. berpikirnya bingung gitu, bikin bingung. Betul, karena kejahatan yang berkedok pengamanan, pembunuhan, pembantaian dengan dalih pengamanan, itu nggak boleh ada lagi. Iya. Kalau nggak ada gas air mata, didiemin 3 hari 3 malam di dalam stadion nggak ada yang mati. Iya. Percaya nggak kamu? Iya, iya. Misalkan pintu kekunci, itu anak-anak sama ibunya, didiemin aja 3 hari 3 malam di situ, nggak mati. Iya. Itu loh yang mesti dipahami oleh polisi ini. Kalau misalkan, oh bukan karena gas air mata, karena kurang oksigen. Kenapa kurang oksigen? Karena ada gas air mata. Jadi kan karena kurang oksigen. Kurang oksigennya kenapa? Karena gas air mata itu membuat orang sesak napas. Iya, Gitu loh. iya, Jadi jangan dibolak-balikan gitu loh. Logika berpikir publik itu jadi Iya. dijungkir balikkan Sama aja gitu kayak loh. misalnya analogi berpikirnya ada orang dibacok, ya habis itu dia meninggal kehabisan darah. Iya, Penyebabnya bukan karena dibacok, Iya. karena kehabisan darah. Betul, gitu. betul, Ya kan? Gitu, betul. kan gitu kan? betul. Iya kan? Betul, darahnya habis dia. Oh, Iya, dia kehabisan darah ya. Iya. Ya kalau nggak dibacok kan nggak habis darahnya. Nah, ya betul. Iya. Sama. Ini bukan karena gas air mata, karena kekurangan oksigen. Ya kalau nggak ada air mata nggak ada kekurangan oksigen, ya kan? Iya. Jadi dibolak-balik gitu. Udah berhentilah. Karena nanti dari orang yang sedih ya, orang yang marah, orang yang kemudian putus asa, apatis, kecewa, itu bukan sentimen atau suasana batin yang diinginkan oleh institusi manapun terhadap publik, terhadap rakyat. Iya. Pemegang saham terbesar, rakyat biasa nih. Iya. Bahagia loh Inangnya jadi rakyat biasa. Iya. Tapi melihat kayak gitu tuh, kita harus mengajarkan orang bahwa kita ini sebenarnya berdaya kok. Dan harus kita dorong sampai ketemu itu tuntas. Iya. Gak bisa alasan FIFA tidak memberikan sanksi, apa urusannya, itu anak-anak udah mati kok. Iya. Saya nggak peduli sama FIFA. Mau rekomendasi FIFA apapun juga tidak sebanding dengan nyawa Betul. satu orang anak Indonesia atau Aremania yang mati di Kanjuruhan itu. Jadi menurut Inang ini kasus Kanjuruhan ini adalah pembantaian massal. Yes, Yes. yes, yes. Karena orang menembakkan gas air mata ke tribun, Iya. itu harus tahu siapa yang kasih perintah ke sana. Iya. Itu duduk manis kok anak-anak kecil Iya. sama ibu-ibu. Iya. Kalau alasannya ada yang menyerbu ke lapangan, oke lah yang di lapangan. Yang dalam 10 menit ada 40 tembakan. Iya. Artinya bertubi-tubi. Itu kenapa? Bertubi-tubi ke arah yang Ya tribun. yes. Jadi itu
Itu pembunuhan. Dan ini adalah kasus pelanggaran HAM berat berarti. Yes. Iya. Yes, makanya mesti ngomong. Iya. Oke, Ya. Ketua Komnas HAM, Yes. Ibu Adnike, Mm-mm. kita minta untuk kita berbicara untuk kasus Yes. ini. Yes. Ini Ibu Adnike adalah Ketua Komnas HAM yang baru terpilih nih. Ya. Dan teman ya, Teman saya, teman satu angkatan di Viva the kampus Yellow Jacket ya, Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Iya. Jadi mudah-mudahan pelanggaran HAM itu bisa diperiksa, diinvestigasi, lalu juga memberikan rekomendasi yang benar. Karena yang lalu soal Sambo itu rekomendasinya sesat. Oke. Ya kan, rekomendasi. Jangan sampai ini ada rekomendasi sesat juga di kasus Kanjuruhan. Iya. Sudah ada arahnya ke sana? Saya pikir sih yang harus dipertanyakan itu tadi yang kita bahas tadi itu ya. Iya. Ya, bagaimana ada tembakan ke tribun? Siapa yang memerintahkan? Kenapa itu terjadi? Jadi dicari dulu asal akar masalahnya apa, lalu baru kemudian siapanya. Tapi Dari jangan situ. sampai ada orang yang dikorbankan, kami hitamkan. Nah itu tadi, Iya kan? nggak cukup. Kesian tuh 6 orang itu. Siapa yang merintahkan? Siapa yang kasih itu mukanya gosong semua katanya? Iya. Mungkin udah kedaluarsa, Nah itu kan ada sorotan juga nih, gas air matanya. ada artikel juga ya bahwa yang jadi sorotan adalah gas air mata yang sudah kadaluarsa katanya. Jadi artinya benar-benar rakyat tuh dianggap sampah. Iya kan? Sudah gas air matanya menurut statuta FIFA tidak boleh masuk ke stadion. Ada dalih macam-macam. Oke, masuk ke stadion. Bisa dong nggak ditembakin Iya. Iya. ke arah tribun. Iya. Kalaupun mau menembakkan itu harus memberikan peringatan. Iya, pakai pengeras suara. Iya. Iya. Coba kenakan masker, coba menjauh ke arah sebelah sana. Kalau tidak mau ke arah sebelah sana, Kita akan nanti kami tembakan. akan tembakan giring dengan gas air mata. Silahkan menyingkir ke bagian kiri, lalu itu ada pintu. Kan gitu yang Iya. namanya pengayom masyarakat. Memperlakukan rakyat itu dengan berharkat dan bermartabat. Yang berharkat dan bermartabat itu bukan cuman Sambo atau polisi-polisi aja. Rakyat itu yang punya harkat dan martabat yang harus dijaga. Jadi kira-kira siapa saja yang harus ditindak nih? Iya, Selain tadi enam orang yang tadi, enam Kapolda orang tadi kan Kapolda Jawa Timur. sudah dijadikan. Dimutasi. Iya, jangan dimutasi dong. Di PTDH juga dong. Iya. PDTH. PDTH. Pemberhentian dengan tidak hormat. Yes, Iya. lalu diusut. Iya. Setelah diberhentikan baru bisa diusut. Kapolda Jatim berarti. Yes, bagaimana caranya bisa ada yang dari Trenggalek, yang dari Tulung Iya. Agung datang. Lalu bagaimana bisa itu gas air mata kadaluarsa diberikan? Iya. PSSI? Oh, PSSI tentu saja nomor 1 itu. Iya. Yang polisi juga. Iya. Jadi ini polisi, KPK polisi, PSSI polisi. Jadi kayak tidak ada keinginan untuk menegakkan keadilan karena code of silence itu tadi. Iya. Teman Ogut Iya. jadinya. Iya. Apakah selanjutnya sebetulnya polisi tidak boleh mendapatkan jabatan struktural di dalam pemerintahan apapun selain kepolisian? Nah, kalau kita ini, kita bicara demokrasi ya, Uya. Iya. Demokrasi itu kan hanya cara. Iya. Cara agar kita bisa 1 adil, 2 mendapatkan yang terbaik di antara orang-orang yang haknya sama. Apakah yang duduk sebagai ketua PSSI sekarang ini orang yang terbaik dalam persepak bolaan? Bukan. Iya. Apakah dia paham Iya. tentang Iya. kultur olahraga, tentang undang-undang, Iya. tentang aturan, tentang psikologi massa, tentang para supporter, dan segala sesuatu yang menyangkut persepak bolaan. Banyak orang-orang yang lebih hebat dan lebih berdedikasi, lebih pantas duduk di situ. Pertanyaannya, kenapa tidak dipilih orang terbaik? Kalau kita mau ngomong kita ini negara demokratis, kita harus mempertanyakan. Siapapun yang duduk nggak masalah. Mau Uya-Kuya pun nggak masalah. Kenapa? Karena Uya paling hebat, paling bagus, paling pandai, paling berpengalaman, dan paling mempunyai empati. Kan ada kriterianya. Iya. Bukan hanya sekedar CV saja, tetapi juga dia punya attitude, dia punya rasa kasih sayang nggak sih kepada orang banyak, kepada rakyat. Itu penting kalau menurut Inang gitu loh. Ya. Jadi dari selain 6 orang itu, siapa dalangnya?
yang memerintahkan itu. Menembakkan gas air mata. Yes, Kapolda harus tanggung jawab, Kapolri juga harus tanggung jawab. Jadi jangan buang body. Jangan buang body. Iya. Karena itu menyakitkan. Iya. Rasa keadilan lagi dan lagi. Kalau anggota TNI kemarin yang melakukan kekerasan, tapi TNI sudah minta maaf ya kemarin. Nah, Itu gimana menurut Inang? itu kan cepat. Ya. Nggak pakai cari-cari, oh FIFA nggak begini, ini kami bukan PSSI, bukan Panpel. Panglima TNI bilang terserah, urusan Panpel, PSSI, urusan belakang. Tapi saya hukum dulu, saya Anggotanya. datangi dulu, saya minta maaf dulu, saya kelarin dulu. Urusan ini nanti lama nih, oh nunggu tim gabungan investigasi pencari fakta, Ya. lama. Oh nunggu nanti bagaimana forensik, lama. Ya. Itu mesti diotopsi mayat-mayat itu. Ya. Diambil secara random. Ya. Ya. Supaya jelas. Jadi jangan ngomong, oh menurut dokter dia kekurangan oksigen. Lah iya kekurangan oksigen. Ya. Itu kayak meremehkan, dan akhirnya saya melihat bahwa nyawa-nyawa rakyat Indonesia itu menjadi tidak berharga. Iya kan? Itu pelanggaran Ya. HAM. Berat. Kenapa? Anak kecil. Ya. 33 itu menjadi berat gitu loh ya. Mudah-mudahanlah kamu bisa bicara dengan Ibu Adnike Ya. dan meminta agar dia bisa memberikan perhatian khusus tentang Ya. pelanggaran HAM berat ini, sehingga siapapun yang melakukannya itu tidak bisa berhenti di 6 orang itu saja. Ketika ini pelanggaran HAM, maka atas-atasnya itu harus bertanggung jawab. Kan Ya. Kapolri sendiri yang bilang, kalau ada yang bersalah 2 di atasnya akan kena. Harus kena gitu. Berarti sampai Kapolri dong. Sambo yang Ya. bilang bolak-balik, Ya. potong kepala, jangan potong ekor, 2 tingkat di atas Ya. itu. Jangan retorika terus saja diomongin. Ya. Kenapa sih kayak jabatan itu mematikan hati nurani? Ya. Itu ngeri. Jabatan itu ketika dia mematikan hati nurani, membuat manusia itu berhenti jadi manusia, maka nggak penting lagi itu jabatan. Ya. Ya. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kemuliaan di dalam jabatan itu. Yang ada hanya kebohongan, rekayasa. Karena untuk mengamankan jabatan itu sendiri. Iya, jabatan kan nggak dibawa mati ya. Kalau kamu mau dikenang sebagai apa, Uya Kuya mau dikenang sebagai apa sih gitu. Makanya kan kamu mencatat sejarah sekarang ini. Supaya Cinta dan Nino dan juga istri kamu bisa bangga gitu menceritakan bahwa oh iya dulu ya saya ini walaupun artis tapi saya berjuang untuk penegakan hukum dengan cara sendirilah, dengan cara podcast, dengan cara berbagai macam cara. Nah, kalau kamu punya kuasa seperti Kapolri, banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Iya, untuk membuktikan dan mencatat di dalam sejarah satu hal yang baik dan positif. Yes. Dan juga luka hati dari Aremania, dari ibu-ibu yang anaknya sudah mati karena ditembak oleh gas air mata itu. Ya, at least bisa apa ya? Penawar hati. Walaupun dukanya itu tidak terbandingkan gitu. Jadi kalau sebagai seorang ibu tuh nggak mungkin nggak nangis ya. Iya, ya pastilah. Iya, karena kan kita punya anak. Iya. Kita juga nggak mau anak kita seperti itu. So, I hope bisa membuat masyarakat banyak itu jadi mau mengawal. Ya harus, kita mau semua. Mendorong. Kita semuanya, tanggung jawab kita semua. Yes. Ya. Iya. Dan marilah kita buktikan bahwa kita bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini dengan cara sekecil apapun. Yang penting kita berbuat sesuatu sesuai dengan nurani kita. Iya. Iya kan? Ini Gak mesti harus hal yang harus besar langsung besar. Dari hal yang kecil aja dulu. Podcast kamu kan mendidik. Iya. Kamu punya subscriber dan follower. Iya. Iya dong. Jadi kita berkolaborasi itu berkolaborasi dalam kebaikan, dalam kebajikan, ya kan? Benar. Saya akan bantu ya apapun. Kenapa? Karena I know tujuan kita sama. Betul, satu tujuan. Iya, itu aja gitu. Jadi nanti kasih tahu Inang ya kalau udah bicara dengan Ketua Komnas HAM yang baru ya. Oke, buat Nike saya tunggu di sini ya. Yes. Nanti tim kita akan menghubungi. Yes. Ya, semoga kita bisa jadi sama-sama nih. Ya, elemen masyarakat bersatu dengan Komnas HAM juga, dengan lembaga lain untuk mengawal kasus ini. Dengan Sri Kandi Indonesia Bersatu, dengan dong. Horas Iya Inang. dong, jangan diem aja Komnas HAM, ya kan? Betul, Iya, betul. udah gue support nih, ya kan? Iya, benar. Tapi kalau misalnya akhirnya nanti gue kecewa, gue nggak bisa support juga. Ya itu dia. Ya, jadi karena gue kecewa sama Komnas HAM yang kemarin soalnya. Kamu dan jutaan orang Indonesia lainnya, you're not alone.
dan berjuta-juta Kalau orang sampai Indonesia sekarang lainnya. mudah-mudahan enggak nih ya. Mudah-mudahan. Oke. Yes. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Inang. Terima Ya. kasih. Mudah-mudahan tangisan Inang juga tadi bisa apa ya, membuat pihak-pihak yang selama ini belum memperhatikan bersungguh-sungguh, ya. bersungguh-sungguh jadi bisa lebih bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan, Amin. mudah-mudahan. Terima kasih banyak guys. Oke, dan jangan lupa juga subscribe channelnya Inang. Ya. Horas Inang. Ya, dan ini juga ada Instagramnya Inang juga, harus nonton karena channel Inang adalah channel yang menginspirasi saya untuk terus berbuat seperti ini di podcast saya. Yes, Kalau nggak ada Inang, saya juga mungkin nggak akan berlanjutkan podcast. Terima kasih, saling menginspirasi. Ya. Kalau nggak ada Uya-Kuya juga Inang juga mungkin nggak langsung rame karena selalu ditayangkan. Sama-sama dong. Yes, Inang. terima Oke. kasih. Terima kasih banyak. Dukung kami terus. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.